Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aji Channel. Nah teman-teman, jadi video kali ini gue mau sedikit ngasih tahu ke kalian semua kamera rekomendasi di tahun 2023 untuk kalian pemula atau enggak untuk kalian yang baru pengen belajar di fotografi atau enggak videografi. Sebelum video ini dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, check it out. Nah jadi teman-teman, sekarang gue mau ngasih sedikit referensi ke kalian semua kamera apa sih dan kamera rekomendasi di tahun 2023 yang cocok untuk kalian semua yang baru mulai di fotografi atau enggak videografi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung lah ya gitu ya, mau terjun ke dunia fotografi atau enggak videografi, terus kalian bingung gitu pengen pakai kamera apa gitu ya, tapi budget kalian itu belum terlalu besar gitu ya. Nah mungkin ini menjadi referensi ke kalian semua ya buat memilih kamera di tahun 2023, dan ini menurut gue sih masih rekomendasi lah ya, masih worth it lah ya di tahun 2023, meskipun kamera ini tuh keluaran udah nggak begitu lama sih ya, udah dibilang ya masih kejangkau lah di tahun 2023 ini, nggak ketinggalan jauh. Nah yang pertama itu ada kamera Sony A6000 teman-teman. Kenapa sih kamera Sony A6000? Gue bahas dulu dari fotografinya. Jadi kamera ini tuh udah memiliki kecepatan si bidiknya itu 11 frame per second ya teman-teman. Terus juga ISO-nya juga udah sampai berapa ya, kalau nggak salah tuh di 6400 ke atas lah ya. Soalnya gue dulu pernah pakai juga di tahun 2021 sampai 2022an. Itu gue pakai, itu buat foto juga bagus. Kalian bisa lihat aja hasilnya di Instagram gua, itu ada beberapa hasil Sony A6000 dan videografinya juga di situ gua pernah pakai di Sony A6000. Nah, di Sony A6000 ini kita bisa ngerekam tuh sampai 60 fps ya teman-teman di NTSC-nya ya, bukan di PAL-nya. Itu bisa slow motion itu sampai 60 fps, itu di Full HD teman-teman. Kalau misalnya 4K-nya kan belum ada ya di Sony A6000 itu. Nah, kalau misalnya di Full HD-nya kalian bisa pakai 60 fps. Terus juga di sini kan kalian mungkin yang suka videografi yang pengen grading. Nah, kalian bisa menggunakan juga di Sony A6000 ini, karena kalau misalnya color grading itu sebenarnya tidak harus menggunakan S-Log ya teman-teman. Kalau misalnya sudah ada warnanya juga, itu bisa di color grading sama kalian gitu. Nah, untuk warna ya dari warna Sony itu ya karakter warna Sony lah kayak gimana yang menurut kalian udah pernah tahu juga ya, bisa tonton di YouTube juga, atau enggak kalian bisa lihat di Instagram gua Sony itu kayak gimana gitu ya. Nah harganya di tahun 2023 ini sih sebenarnya di Sony A6000 ini tuh masih kebilang nahan lah ya teman-teman. Jadi gue dulu ngejual Sony A6000 itu di kisaran 5,1 kalau nggak salah, itu body only. Sekarang itu 5,2an gitu ya, udah sama lensa kitnya di 16 mili sampai 55. Itu menurut gua udah worth it juga sih, udah masih cocok lah ya untuk foto-foto di street gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kalian tidak bisa menghasilkan foto yang bagus dari kamera Sony A6000 ini. Nah yang kedua itu ada kamera Fujifilm X-10 teman-teman. Nah kamera Fujifilm X-10 ini udah menurut gue sih bagus juga. Kenapa? Karena walaupun harganya nggak terlalu mahal ya teman-teman, X-10 itu harganya dulu kisaran 2,5 sampai 3 juta gitu, sampai 4 juta mungkin ada yang barunya. Yang secondnya masih ada, tergantung kondisi, dari 2,5 juta sampai ke 3 juta itu ada. Dan kamera ini tuh menurut gua worth it juga buat fotografi, buat kalian pemula. Itu settingan juga ada untuk manualnya, untuk belajar gitu ya. Terus juga untuk warnanya ya, kalau warnanya dari Fujifilm itu ya karakter Fujifilm ya, agak ke hijau-hijauan dan ada simulasi filmnya gitu ya kan. Kalau Fujifilm itu kan kayak old gitu ya bentuknya, juga kayak kamera jadul. Nah nanti si Fujifilm itu di dalamnya tuh ada simulasi film. Jadi simulasi film itu pakai efek-efek gitu seperti kamera jadul ya teman-teman. Itu gue pernah pakai cuma sebentar aja, itu pakai XA10 kalau nggak salah, XE gue itu pernah nyoba juga. Ternyata
kalau karakter gua nggak cocok gitu pakai Fujifilm karena belum nemu, mungkin dia nggak begitu lama juga gue pakai. Nah, Fujifilm X-A10 ini udah 60 fps juga teman-teman, dan kalau nggak salah udah di flip screen ke depan juga ya si monitornya, jadi kalian bisa vlogging juga cocok juga, untuk videografinya untuk sinematik juga bisa di 60 fps gitu ya. Nah, jadi nggak harus kamera-kamera mahal kan ya kalau misalnya kalian mau belajar juga. Nah, yang ketiga itu ada kameranya di EOS M10 teman-teman. EOS M10 kenapa? Ya harganya juga ini murah banget nih EOS M10 karena nggak apa ya, ringkas juga, kecil, terus juga lensanya udah 15 mili ya, 15 mili itu lebar banget. Terus juga kualitas gambarnya sama kayak gambar-gambar kayak kamera-kamera Canon yang lainnya, karakter Canon gitu kayak gimana. Harganya pun nggak begitu mahal, kisaran 2,5 juta sampai 3 juta sampai 4 juta. Nggak sampai 4 juta sih kalau nggak salah, sampai 3,5 jutaan itu baru secondnya, dan barunya mungkin udah nggak ada. Tapi beberapa mungkin ada toko yang masih menyediakan kamera-kamera ya, kamera EOS M10 ini yang masih baru, mungkin stok-stok lama jadi dia simpen gitu ya. Jadi menurut M10 ini gue pernah pakai juga dan pernah gue review nggak salah gitu. Kalian bisa aja lihat reviewnya di channel gue, itu ada reviewnya EOS M10. Hasilnya dari mic internalnya kayak gitu ya, menurut gue masih bagus lah ya buat kalian pengen vlogging gitu ya, karena flip screen juga enak juga, megapikselnya juga udah lumayan gitu, yang tidak kalah gitu sama kamera-kamera yang sekarang. Nah, lalu yang keempat itu ada Sony ZV-S10. Kenapa Sony ZV-S10? Nah, mungkin teman-teman yang punya budget yang agak sedikit tinggi lah ya gitu ya, terus kalian pengen kamera, menurut kalian tuh kameranya pengen kamera yang udah serba enak gitu ya, nggak usah perlu bawa apa-apa lagi. Nah, gue rekomendasinya sih kamera Sony ZV-S10 yang gue pakai ini. Kenapa kamera Sony ZV-S10? Tapi kenapa juga nggak Sony A64? Sebenarnya kalau misalnya Sony ZV-S10 dan Sony A64 ini tuh menurut gue yang gue pakai selama ini, gue juga pernah pakai Sony A64. Itu ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau misalnya Sony ZV-S10 nih, gue bahas dulu Sony ZV-S10. Sony ZV-S10 ini tuh memiliki bodi yang kecil teman-teman, memiliki bodi yang kecil, terus juga ringan gitu ya, terus juga kalau misalnya kalian pengen ngebidik gitu ya, enak, sili layar monitornya tuh bisa di flip ke depan gitu ya. Kalau vlogging juga enak, nggak apa ya, sebenarnya kagok mau ngeliatnya kayak gimana. Jadi variasi lah ya, kalau misal kalian mau ngebidik juga enak gitu. Terus juga keunggulan si Sony ZV ini tuh udah ada stabilizer image-nya ya. Jadi kalau misal kalian ngevideo itu udah seperti memakai gimbal ya teman-teman. Ini enak banget, bener-bener cocok buat kalian semua yang pengen vlogging cuman nggak mau pakai gimbal. Dan kalau misal kalian pengen bikin sinematik juga ini enak juga. Nah, frame per second-nya di sini udah sampai ke 120 fps. Jadi kalian misalnya pengen rekam slow motion, ini udah bisa banget teman-teman, bisa banget, karena gue menggunakan Sony ZV ini waktu tahun 2022 akhir gue pakai Sony ZV-S10 ini. Terus di sini warnanya tuh sudah dari Sony S-Log 2, S-Log 3 ini tuh udah ada teman-teman di Sony ZV-S10. Jadi menurut gue Sony A64 ini itu masukin ulang gitu ya, ada di Sony ZV-S10 ini. Cuman kelemahan si Sony ZV-S10 ini bodinya itu tidak besar ya seperti Sony A64, A6000. Jadi Sony ZV ini tuh lebih ringan, lebih kecil juga dari Sony A64. Nah, tapi kembali lagi kalian semua gitu ya, cocoknya pengennya gitu pakai body yang terlalu besar, yang besar sedikit atau yang kecil, yang ringan yang gue pakai. Nah, pengen lebih lengkapnya kalian bisa langsung lihat aja konten Sony ZV-10 gue dan Sony A6400 dibandinginnya kayak gimana, ada di channel gue lebih lengkapnya. Menurut gue ya di tahun 2023 ini tuh ya tadi yang gue sebutin sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan nih semua yang kamera murah itu nggak cocok dan nggak worth it di tahun 2023. Yang penting buat kalian semua yang baru pengen belajar fotografi atau nggak videografi, kalian bisa langsung belajar dulu aja dari basic fotografinya, basic videografinya. Nanti kamera itu sebenarnya cuman sebagai media aja untuk menjadi digital gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu basicnya gitu ya, nggak tahu tekniknya, percuma kalian menggunakan kamera yang sebagus apapun, kamera semahal apapun, itu juga hasilnya juga tidak sebagus dan semaksimal kalau misalnya kalian memiliki basicnya ya teman-teman. Jadi yang terpenting itu menurut gua
Ya mau kamera mahal mau kamera murah, sebenarnya di tahun 2023 pengen belajar, kalian belajar dulu basicnya, basic fotografi, memahami dulu ISO, shutter speed, ya segitiga exposure itu, terus juga rule of third kayak komposisi itu yang paling penting, terus juga lightingnya kayak gimana. Nah itu tuh bisa diaplikasikan menggunakan kamera-kamera yang tidak terlalu mahal ya teman-teman. Misalnya kita memahami basic-basic fotografi, basic-basic videografi, tapi kita bisa menggunakan kamera handphone aja, itu bisa maksimal dan bisa kita kita bandingkan dengan orang yang belum tahu videografi atau nggak fotografi. Misalnya dia menggunakan kamera mahal dan kita hanya menggunakan handphone, itu terlihat banget dari hasilnya ya teman-teman. Jadi megapiksel, terus yang mahal-mahal, kalau misalnya sudah diupload ke sosial media kayak Instagram, Facebook, YouTube, kalau YouTube nggak sih, Instagram, Facebook gitu, TikTok, itu pasti terkompres ya teman-teman, mau sebesar apapun megapikselnya. Dan ada tekniknya lagi dari editing ketika kita nge-export kalau misalnya video, supaya si hasilnya itu tidak tidak pecah-pecah. Itu sebenarnya tidak harus menggunakan kamera-kamera mahal ya teman-teman. Ini gua berbicara seperti ini kenapa? Karena gua udah ngalamin ya teman-teman, dari kamera yang pernah gue pakai yang murah gitu ya, dari misal Canon D90, Canon D90, Nikon D90, Canon 7D yang profesional gitu ya, dan hasilnya ketika kita bisa mengolahnya dan bisa menggunakannya, sebenarnya kita bisa mengadunya dengan kamera-kamera mahal ya sebenarnya. Terus juga tidak bodinya aja gitu ya, dan yang pentingnya itu juga dari kamera, dari fotografi atau videografi juga kita harus bisa memilih lensa ketika kita menggunakannya ya teman-teman. Jadi kebutuhannya apa, kita harus bisa memilih si lensanya harus pakai lensa apa. Terus juga kebutuhannya, misalnya model, kita harus menggunakan lensa apa, itu mempengaruhi hasil foto kalian. Nah jadi buat kalian semua yang bingung gitu ya, kalian nggak perlu bingung kamera kalian pengen kamera yang kayak gimana, nggak perlu bingung budget yang segimana sebenarnya ya. Jadi kembali lagi ke kalian, karakternya tuh, karakter kalian lebih senengnya tuh kamera Sony atau nggak kamera kamera Sony atau nggak kamera Canon, kalau nggak Fujifilm, itu karena karakter warnanya beda-beda. Tapi karakter Sony gitu ya, karakter Canon, karakter Fuji itu juga bisa kita edit ulang, warnanya kita rubah lagi seperti apa. Dan tipsnya kalau misalnya kalian memotret itu biasakan menggunakan RAW ya. Kenapa? Karena RAW itu enak ya ketika kita pengeditan gitu, udah kalau misal under gitu ya bisa kita naikin gitu, kalau misal kita terlalu over juga bisa kita turunin, jadi nggak terlalu rusak lah ya. Kalau misal kita di JPEG kan kita gelap, kita naikin itu pasti ada noise-nya. Kalau misal di RAW itu ada kemungkinan kecil kemungkinan lah ya tidak merusak foto hasil kalian. Nah gitu teman-teman, jadi dari gua buat kalian semua yang mau belajar fotografi dan videografi di tahun 2023, gak perlu bingung kalian memilih kamera apa. Jadi semuanya sama sebenarnya, kalian kembali lagi ke kalian semua ingin menggunakan kamera apa gitu. Jadi ini tadi yang gua sebutin di awal itu, kamera-kamera yang gua sebutin itu hanya sebagai menurut gua yang mungkin udah gue pakai, yang menurut gue masih layak juga di tahun 2023, nggak terlalu ketinggalan jauh ya. Rekomendasinya beberapa kamera itu, dan ya mungkin ada beberapa lagi yang nggak gue sebutin di tadi yang di awal, itu bisa jadi rekomendasi juga. Yang penting kalian tidak harus memaksakan menggunakan kamera-kamera mahal dan kamera-kamera yang mungkin harus proper, harus banget gitu ya. Kalau misalnya awal-awal, menurut gue lebih ke perdalam lagi si ilmunya, perdalam lagi si basic fotografi dan videografinya, memahami lagi teknik-tekniknya. Dan itu semua juga yang mahal sih sebenarnya skillnya teman-teman, bukan kameranya ya teman-teman. Nah segitu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oke, see you next video, bye bye.